Udah latar belakang kakak pekerjaannya itu pekerjaan kakak yang sesungguhnya selain mendongeng apakah sampean itu PNS atau petani atau nelayan gitu. Ya silakan. Ya, kalau pekerjaan alhamdulillah PNS cuma di lembaga negara yaitu anggota Polri. Polisi. Jadi korban lagi ya. Trauma kalau dengan polisi kan trauma gitu ya. Mohon maaf sekali Bapak. Baik, selamat malam dan salam budaya. Salam. Luar biasa sekali teman-teman sekalian. Pada malam hari ini tentunya tetap Sastrowanto akan memberikan informasi kepada Anda semuanya lewat mimpi. Oke, baik teman-teman semuanya yang ada dimanapun berada. Pada malam hari ini sangat luar biasa sekali karena sudah kedatangan tamu yang spektakuler. Siapa dia? Adalah kelompok dari Kampung Dongeng ya. Kampung Dongeng Pasir ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, di sini ada juga peserta dari dunia dongeng. Namanya siapa? Ujang ya? Ujang. Selamat malam Ujang. Luar biasa sekali. Sudah makan? Nanti pesan ke dalam ya. Ya, saya. Baik teman-teman semuanya, sangat luar biasa sekali pada malam hari ini kita akan menceritakan dari sisi-sisi mereka. Kita sudah tahu semua, Kampung Dongeng Pasir tentunya kesibukannya luar biasa, programnya mantap sekali dan mereka eksis sekali, bahkan tidak ada waktu yang luang buat mereka. Tetapi kali ini saya akan mengangkat fenomena yang berbeda. Bukan hanya kegiatan Kampung Dongeng, tetapi saya akan mengangkat sisi-sisi pribadi dari anggota Kampung Dongeng. Siapa mereka, apa kesibukannya, dan bagaimana setiap harinya. Itulah, tapi jangan lupa subscribe, like, komen, cukup membantu untuk kita bisa memelihara ya channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang menonton lebih dari 3 menit. Baik, saya langsung saja akan menanya kepada salah satu mereka. Pertama, kepada kakak yang sebelah kiri. Selamat malam kakak. Malam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak namanya siapa kakak? Kak Kasrani. Iya, Kak Kasrani ya. Di sini sebagai ketua ya kak ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya teman-teman ya. Ya, Kak Kasrani adalah ketua Kampung Dongeng, teman-teman semuanya. Dan Anda mungkin semua belum tahu kepribadian dan kegiatan sehari-hari. Nah, ini banyak yang bertanya nih. Kemarin ketika sempat ya, ada wawancara mengenai tentang Kampung Dongeng. Wah, ternyata anggotanya cukup banyak dan latar belakang berbeda-beda gitu ya. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa yang menanya kepada saya. Kesibukan kakak selain di Kampung Dongeng itu apa sih? Pekerjaan pokoknya apa? Kegiatannya apa? Siap. Ya, silakan kak. Jadi alhamdulillah selain di Kampung Dongeng, saya aktif sebagai pegawai sipil dan sekarang ini berdinas di dinas pengadilan penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Pasir. Dan alhamdulillah posisi diamanati diberi amanah oleh Pak Bupati sebagai kepala bidang pengawasan gender dan pemberdayaan perempuan. Luar biasa sekali. Aku sekali lagi. Bagaimana tidak teman-teman semuanya? Ternyata ketua Kampung Dongeng adalah seorang PNS, pegawai negeri sipil.
namun dari sela-sela kesibukannya masih mampu meluangkan waktu untuk bersosial. Artinya kegiatan sosial yang ini betul-betul pure kegiatan kampung dongeng itu kan sosial ya, tidak ada gaji, tidak ada bayaran gitu ya, pure sosial gitu ya. Nah, bagaimana bisa meyakinkan kepada keluarga, kakak bahwasannya kegiatan ini kakak bisa mengikuti tanpa ada kendala dari keluarga itu. Biasanya kan, wah ngapain ikut capek-capek kegiatan yang tidak berguna, tidak menghasilkan, nggak usah. Mana kakak tekniknya gitu? Ya, jadi paling pertama juga adalah bisa meyakinkan keluarga itu adalah karena memang dari awal kita kemudian keluarga juga sudah menyadari bahwa memang kita aktif di luar, artinya kegiatan-kegiatan sosial kita sudah aktif. Nah, termasuk di kampung dongeng ini, dan tentunya dukungan yang luar biasa dari teman-teman karena kita ketahui bersama kampung dongeng ini adalah orang-orang hebat di dalamnya yang punya kelebihan masing-masing, dan saya hanya sebagai melengkapi saja. Jadi kemudian meyakinkan itu adalah kita ini kan harus banyak beraktivitas di luar ya, karena itulah yang akan kita harapkan nanti kita mendukung, dan ini akan mendukung aktivitas kita baik bagi kita di pegawai negeri sipil dan sebagainya, apapun pekerjaan kita, aktivitas di luar itu akan sangat mendukung. Yang terpenting adalah kita bekerja tidak selalu harus mencari hasil Finansial tapi, ya. Finansial, tapi insya Allah hasil itu akan mengikuti dari hasil pekerjaan itu. Luar biasa sekali teman-teman sekalian ya. Berawal dari bagaimana digugah oleh hatinya sendiri, kemudian meyakinkan kepada keluarga bahwasannya tidak hanya uang yang dikejar, tetapi nanti dari seluruh kegiatan aktivitas sosial ini ada rezeki lain. Karena rezeki tidak hanya uang, bisa kesehatan ya, dan sebagainya. Teman yang banyak itu tentunya rezeki yang sangat luar biasa ya, daripada punya uang banyak nggak punya teman. Ya, baik, luar biasa ya, ternyata Ketua Kampung Dongeng adalah seorang PNS. Kita baru tahu nih, dan kesibukannya sangat luar biasa sebenarnya. Kak, kesibukan kakak ini untuk di pekerjaannya sebagai PNS hanya di kantor, di kota, atau masuk ke pelosok-pelosok desa ini? Ya. Alhamdulillah posisi di PNS ini sangat terbantu sekali juga dengan kampung dongeng, karena kita sudah terbiasa dengan kampung dongeng. Makanya begitu kami diamanati untuk menjabat di sini, yang kami tarik pertama itu adalah teman-teman dari kampung dongeng dengan mengadakan MOU. Dengan MOU ini karena di tugas kami adalah bagaimana meningkatkan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pasir. Kita ketahui bersama bahwa pemberdayaan perempuan itu harus kita laksanakan, yang selama ini masih belum, saatnya kita laksanakan. Bagaimana melaksanakannya? Tentunya kita mulai dari hal yang paling kecil. Apa itu? Adalah melalui pendidikan. Pendidikan ini adalah identik dengan dongeng. Kenapa? Dengan anak-anak yang kita mulai dari TK, SD, SMP itu kita perkenalkan bagaimana pengaruh samaan gender, bagaimana memperlakukan antara laki-laki maupun perempuan, orang tua, anak itu, supaya kita bisa bersifat adil dan menempatkan pada posisinya masing-masing. Inilah yang sangat perlu sekali, karena daerah kuat, negara harus didukung oleh perempuan yang kuat. Bukan hanya laki-lakinya, tapi perempuan juga harus kuat, orang tuanya juga harus kuat, anak-anak juga harus kuat. Oke, luar biasa sekali. Ternyata dari kegiatan Kampung Dongeng membantu sekali di pekerjaannya, begitu ya. Betul. Jadi pengalaman Kampung Dongeng bisa diambil sebagai energi, kekuatan di pekerjaan pokoknya, yaitu bagaimana memberikan penyuluhan-penyuluhan ya, sosialisasi lewat dongeng ya. Luar biasa sekali. Sukses ya. Sukses. Oke, baik teman-teman. Yang berikutnya adalah yang sebelah kanan. Mungkin teman-teman semuanya saya yakin sudah kenal dengan beliau ya, karena beliau sering sekali nongol ya, sering nongol di televisinya sendiri. Ya, enggak, beliau adalah seorang tokoh di Kabupaten Pasir yang sudah cukup terkenal, tapi banyak yang belum tahu nih, terutama adalah yang di luar Kabupaten Pasir. Supaya paham dan tahu siapa beliau, maka nanti kita akan korek.
Ya, Kak. Siapa namanya, Kak? Biar tahu yang dari luar pasir ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya kami diundang oleh Kak Wanto di acara ini. Jadi nama saya Sulistyo Jogoponomo. Saya kebetulan asli Jogja, merantau Kalimantan untuk mengembangkan diri di dunia pendidikan. Sehingga keseharian saya pun berlingkup di dunia pendidikan. Terutama di sekolah. Kami kebetulan, saya pribadi alhamdulillah diamanai oleh pemerintah Kabupaten Pasir di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir untuk memimpin sebuah sekolah. Keseharian saya adalah saya mungkin di SMP Negeri 12. Jadi kepala SMP Negeri 12 ya, Tanah Grogol. Luar biasa teman-teman ya. Beliau ternyata tidak kalah sibuknya dengan ketua tadi ya. Nah, beliau ternyata PNS juga dan beliau adalah seorang kepala sekolah. Bayangkan, kepala sekolah. Kalau kita lihat kesibukannya pasti sangat luar biasa, bahkan hampir tidak ada waktu yang luang untuk kegiatan dengan keluarga karena saking sibuknya, tetapi masih bisa menyempatkan diri untuk kegiatan bersosial ya. Itu salah satunya di Kampung Dongeng. Di Kampung Dongeng sendiri, kakak sebagai apa? Alhamdulillah ini kebetulan diamanai sebagai Wakil di ya. Kampung Dongeng Luar dan biasa. membantu Kak Kasrani dan teman-teman di kampusnya juga kita bersinergi dengan teman-teman lain. Inilah energi terbesar yang bisa saya serap dari sini. Banyak pengalaman, banyak masukan dari anggota Kampung Dongeng. Rupanya sangat relevan dengan pekerjaan saya sehari-hari di lingkungan pendidikan, karena ternyata dongeng itu harus kita masukkan ke dunia pendidikan, dan dunia pendidikan juga bisa kita kembalikan ke dongeng. Iya. Artinya ada timbal balik dari situ. Betul. Luar biasa ya. Dari Bapak Kepala Sekolah ini bergelut di bidang dongeng, tetapi sangat luar biasa karena bisa diaplikasikan di sekolahnya ya, untuk memimpin di situ sehingga bisa memahamkan kepada guru-guru yang ada di situ bagaimana menangani anak-anak dengan baik dan sebagainya. Tentunya ketika menguasai teknik dongeng pasti teknik tuturnya bagus. Artinya ketika mengajar di kelas, guru-guru itu tidak kaku gitu ya, luwes dan enak didengarkan seperti sedang mendongeng. Siapa sih yang nggak suka dongeng? Semua pasti suka. Dari anak kecil sampai orang manula ya, itu sangat senang dengan dongeng. Iya itu. Nah kemudian di sekolah sendiri nih sebagai pendongeng, apakah kakak pernah secara spontan mengeluarkan keahlian dongengnya itu kepada guru-guru atau kepada anak-anak? Pernah nggak pengalaman itu? Ya, terima kasih. Ini betul-betul sebuah pengalaman yang biasa. Ya. Karena kebetulan saya sangat semangat sekali di Kampung Dongeng, karena kebetulan istri juga dipendidik sebagai pendidik. Jadi di rumah tidak perlu ada saling curiga ataupun saling tidak sepaham ya, karena pasti sepaham sama-sama pendidik mengembangkan di dunia pendidikan juga terkait dengan dongeng. Nah di sekolah saya, terutama saya pribadi, juga di dalam rapat, di dalam saat pembelajaran, apalagi saya basicnya adalah dulu dari matematika. Nah saat mengajar matematika tentunya kalau tidak menggunakan teknik dongeng, tentunya dianggap kita ini hantu semua. Matematika. Matematika bagaimana pendekatan terhadap anak-anak, maka pasti di sela-sela saya mengajar selalu sejak awal saya mengajar di Kabupaten Pasir pun, di sela-sela mengajar selalu saya selipkan dongeng tentang tutur bagaimana kreativitas anak-anak era dulu dan sampai sekarang, kemudian pembelajaran mengenai karakter dan sebagainya lewat dongeng juga. Cerita-cerita orang-orang sukses juga saya dongengkan lewat itu, sehingga memotivasi anak kita untuk semangat. Nah, di rapat pun sama, saya ajak kepada teman-teman saat kita memimpin rapat di lingkungan bekerja kita pun, kita juga baru ternyata seolah-olah kita mendongengkan sesuatu supaya memotivasi. Jadi jangan sampai sebagai pimpinan, saya pribadi juga karena diamanai, tidak ingin doktrinasi ke anak buah itu seperti orang memerintah, Iya, betul. tapi menyelami hati mereka dengan kita menguatkan bahwa tugas ini adalah amanah besar bagi kita untuk di dunia. Luar biasa sekali. Hapus sekali lagi luar biasa ya. Ya, seandainya seluruh kepala sekolah ini ikut Kampung Dongeng. Jadi rame ya. Seluruh sekolah dari Kampung Dongeng ini. Ya, tidak muat. Tapi pasti jadi asik ya. Artinya kondisi di sekolah itu santai, tapi serius ya. Anak-anak itu bisa menikmati, tidak jenuh begitu. Karena pola dari
bagaimana mengeluarkan kalimat seorang guru itu wah enak didengar seperti mendongeng begitu ya. Pelajaran matematika, Kak Joko ini mengajar matematika, tapi siswanya tidak ada yang ngantuk, tidak jenuh, tidak ada yang lari. Kalau dulu saya waktu SMP lari. Tapi kalau Joko ini tidak, muridnya sangat senang sekali dan bahkan menunggu-nunggu kapan pelajaran matematika gitu ya. Nih luar biasa ya, karena dari kampung dongeng itu sendiri. Baik, kita akan beranjak. Halo Jang. Apa kabar? Baik. Tes. Tos. Gak bisa kenapa? Ngantuk. Atau tidak ada yang menggerakkan tangan. Ngantuk di rumah. Halo. Ada kopinya. Ini loh. Sisa. Oke, adik-adik yang sedang menonton ini adalah Ujang ya. Aku paling ganteng. Katanya paling ganteng. Tapi jangan tidur dulu karena belum saya wawancarai ya. Gak sabar ya. Ini untuk TV kan? Ya. Oke, tidur dulu. Nah, oke teman-teman semua kalian, kita beralih yang berikutnya yaitu ke kiri lagi. Pokoknya kanan kiri. Oke, baik. Sebelah kiri saya, ya, ini ada orang ganteng ini ya. Ini kalau orang bilang itu kembaran saya itu. Saya juga kadang gimana gitu ya, selalu dibilang kembaran saya. Orang kalau nyari saya, ketemu Pak Hamid itu bingung. Ini mana? Karena sama-sama ganteng. 12. Oke, baik. Namanya kenalkan dulu secara lengkapnya. Takutnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hamid Krisna. Saya lahir di Jawa Tengah, tepatnya di desa Blambangan. Tanggalnya nggak usah ya. Belum banget ya. Oke. Ya tanggalnya nggak usah, takutnya ada juruan. Iya, nanti ada yang ulang tahun. Repot ya. Oke, Blambangan ya. Jawa Tengah itu ya. Jawa Tengah itu sebelah mana Blambangan ya? Kalau dari Purwokerto, Saya di Kabupaten Banjarnegara. Banjarnegara. Ternyata orang apa? Jadi nek orang apa? Orang Penang itu ya. Nah, batir-batir sing sekarang Banjarnegara ya. Dadi nang kene iki kamu dongeng anak peserta sing apa? Jenenge Pak Hamid atau Kak Hamid ya. Nyong juga. Nyongnya ngapak juga ya. Nyong kan kebumen ya gue. Ini mesti ngerti kabeh mestine ya. Nah, siki nyong arep wawancara iki karo wong sing terkenal dari seniman nang kene nang Kabupaten Pasir. Oke, baik. Kak Hamid. Sampean latar belakangnya itu apa sih? Ini pakai ngapak atau pakai Nah, dua-duanya. Kalau bahasa Indonesia nanti ada transit ngapaknya. Kalau pakai ngapak ada transit bahasa Indonesianya. Kayak Hakimi Korea aja. Oke, silakan. Ya, latar belakang saya adalah seorang pendidik, Guru ya, guru pendidik, guru luar biasa. SMA Negeri 2 Unggulan Tanah Bogor. Kebetulan saya mengajar di bidang mata pelajaran Seni budaya luar biasa. Oke ya. Jadi beliau ini adalah seorang guru ternyata yang mengajar seni budaya. Bayangkan ya, kesibukan mereka ternyata luar biasa. Beliau adalah seorang guru, tapi masih menyisakan waktu dari sela-sela mengajarnya untuk masuk di kampung dongeng ya. Nah, kenapa sih kok sampean itu masuk di kampung dongeng? Kan masih banyak kampung-kampung yang lain. Kenapa kampung dongeng yang dimasukin? Ini loh yang bikin pertanyaan. Kenapa? Bukankah melelahkan itu loh di kampung dongeng? Menurut saya dongeng itu adalah bagian dari literasi yang tidak jauh beda di dalam ranah pendidikan. Jadi ada kaitannya guru dengan dongeng, karena dongeng juga ada hubungannya dengan literasi terkait dengan pendidikan. Betul. Nah, melalui kampung dongeng ini ternyata banyak sekali hal-hal yang menjadi pemicu ketika saat saya mengajar. Ketika menghadapi anak SMA itu seperti ini, ketika menghadapi anak SD seperti ini, ketika menghadapi anak TK seperti ini. Nah, dari situlah banyak sekali pelajaran yang kita dapat. Ternyata memang sangat menarik sekali di kampung dongeng ini. Selain membiasakan diri kita untuk bisa dekat kepada anak,
tidak pandang usia berapapun dia. Yang kedua juga membiasakan kita untuk bisa berinteraksi lebih dekat mengenali karakter-karakter anak itu sendiri. Begitu ya, luar biasa sekali. Ya, jadi dengan di kampung dongeng ini mampu menyelami karakter anak-anak sehingga ketika mengaplikasikan, mengajar di kelasnya, pendekatannya enak gitu ya. Tahu, oh ini karakternya begini, ini karakternya gini, pendekatannya begini, begitu ya. Nah, selain pendidik, saya dengar-dengar dari teman-teman. Katanya Kak Hamid ini adalah seorang dalang wayang kulit, seorang seniman musik juga, musik tradisional yaitu gamelan, campur sari dan sebagainya. Apakah betul? Gimana Kak? Betul Kak? Alhamdulillah. Iya. Betul, kalau memang background saya sejak kecil memang seniman, karena memang terlahir dari keluarga sendiri. Bapak adalah seniman di kuda lumping. Ya udah lumping ya, Ya, udah kepang nah Jepang ya. atau jaranan. Ibu juga belakangnya di dunia seni. Nah, saya sejak kecil dari TK sudah masuk di dunia seni, terjun di dunia kuda lumping itu sendiri. Kemudian untuk wayang kulit, saya itu sudah menekuni sejak SMA. Dari SMA ya, sudah SMA menekuni sudah wayang belajar. kulit, sudah bisa dalang gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, ini adalah Kak Hamid ternyata punya pengalaman atau keahlian yang lain selain guru, yaitu sebagai seniman ternyata ya. Seorang dalang wayang kulit di Kalimantan. Ini sangat luar biasa sekali. Oke, lanjut ke yang lain ya. Ke sebelah kanan lagi. Ada Ujang, tapi fokusnya adalah ke penggerak Ujang. Yang punya Ujang, yang tidak melahirkan Ujang. Halo Ujang. Iya. Ujang kenapa sih kok ikut kampung dongeng? Karena anak-anak. Karena anak-anak katanya. Oke baik, Ujang saya akan bertanya-tanya dulu kepada yang menggerakkan dirimu. Ya oke. Di balik Ujang, ini Ujang adalah salah satu ikon di kampung dongeng Pasir ya. Yang ini akan dicari oleh anak-anak banyak sekali dari siswa dari beberapa sekolah. Pasti kalau melihat ada sosok Ujang, maka akan mencari sosok kakak yang menggerakkan. Kalau melihat kakak yang menggerakkan tanpa Ujang akan dicari Ujangnya gitu. Bahkan kalau sedang mendongeng ini, kadang Ujang ini rebutan anak-anak itu ya, luar biasa. Baik, kakak, kenalkan. Nama saya Oke, nama saya Fauzur Rahman. Kalau di kampung dongeng dipanggil KU. KU. Ya. Kebetulan untuk aktivitas saya sehari-hari salah satu founder di Pondok Seni ya. Pondok seni ya. Oke. Sekaligus pengajar. Pengajar. Misi privat ya, Aha. untuk kelas-kelas seni. Dan kegiatan-kegiatan luar mungkin ya misi kerjaan ya kayak pembuatan mural, Dinding ya. lukis dan sebagainya. Jadi ya kesibukan sehari-hari ya di rumah. Oke, sangat luar biasa sekali. Oke, ternyata yang menggerakkan Ujang, Kak Uu ya, Kak Uu atau Kak Ujur ya, ini ternyata adalah seorang seniman. Di rumahnya beliau mempunyai sanggar seni yang diberi nama Pondok Seni ya. Iya. Nah, di Pondok Seni beliau mengajar banyak anak-anak mulai dari TK Ya. sampai ke usia tidak terbatas. Iya. Ya kan? Usia 186 masih bisa ya. Rindu banget. Seragam gitu. Oke. Oke ya. Jadi Anda yang ingin belajar seni apapun, karena komplit ya di situ apa saja, seni apa saja? Kami buka dari seni tari, Tari, seni rupa, rupa, seni pantomim, ya, pantomim, terus vokal, vokal, biola, biola, terus gitar. Gitar sementara pengajar Ya, gitu ya. akuntansi. Oh enggak. Terus semuanya SMK. Oke. Terus tentang grafis. Grafis. Yang jelas berhubungan masalah seni. Seni ya. Apapun Anda punya keluhan seni. Jadi Anda ke Pondok Seni. Konsultasikan yang belum bisa belajar di situ ya. Silakan. Nanti waktunya akan tahu jam berapa itu akan dikomunikasikan dengan pelatihnya di situ ya. Nah, kakak sebagai seorang seniman kan enak
mendingan kakak kegiatan sendiri di pondok seni, ngapain sih harus gabung di pondok pondok apa namanya? Kampung dongeng loh ya. Sorry nggak sadar penonton ini namanya ini nggak sadar ruang ya. Ya, ini sedang terluka parah dan saya tidak sengaja menyentuhnya. Ternyata kadang sentuhan saya nikmat tapi kali ini sakit. Oke, ya kenapa? Mungkin kembali tadi kan saya juga mengajar. Ya. Di sisi lain ketika saya mengajar pun apalagi yang sering saya temui adalah anak-anak TK, SD Iya, betul. yang notabene yang namanya belajar seni itu pasti ada kebosanan. Nah, kenapa saya bergabung di Kampung Dongeng? Yang pertama pastinya menambah wawasan saya tentang supaya bertutur, Iya, betul. bercerita, terus wawasan saya tentang cerita rakyat dan sebagainya. Nah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, membangun saya, membuat diri saya lebih pede ketika mengajar ke anak-anak. Karena kan di tempat saya itu kebanyakan TK nih. Iya. Kita anak TK ketika dia belajar seni, apalagi dia berbicara tentang mewarnai, menggambar, bisa dikatakan anak-anak TK itu bisa saya katakan belum punya bakat. Iya. Dia akan digali bakatnya dari situ. Kok bisa? Karena merasa pede dia. Nah, jadi penghibur dia sebelum dia merasa bosan, muncullah dia. Apa ada aku? Ya, muncullah Ujang di situ. Jadi mereka tidak jenuh, ada hiburan dan mereka tetap termotivasi untuk belajar. Nah, itu dia. Jadi kebanyakan anak-anak di rumah, terutama TK, itu cepat sekali bosannya Kak. Apalagi belajar menggambar. Makanya kita waktu 1 jam itu pun terlalu lama. Cuma itu bisa kita antisipasi ya dengan hal-hal yang menarik seperti dongeng. Yang dimana kan anak-anak jarang tuh mendengar dongeng. Sangat jarang. Jarang sekali. Apalagi orang tua. Iya. Ya, itu yang mendongengkan cerita itu jangan sekali. Nah, makanya saya sekaligus memperkenalkan kembali bahwa ini loh kita bercerita lebih langsung ya daripada kita fokus ke apa aja? Ke HP. Nah, fokus ke HP, Iya, ke betul. YouTube dan sebagainya. Kita mencoba lagi kembali ke yang dulu. Oke. Membudayakan hal-hal yang baik lah Iya, istilahnya. luar biasa sekali bagaimana melawan HP ya. HP ini memang menjadi sesuatu yang negatif ketika kita tidak mampu menyensor ketika HP itu diambil oleh anak-anak gitu ya. Betul. Kadang anak-anak terjebak. Betul. Tidak hanya kebutuhan di HP yang diambil tetapi hal-hal yang negatif itu kadang diambilnya. Bahkan waktu yang banyak tersisa kadang dimainkan dengan main HP yang harusnya bisa membantu orang tua, nyapu, melipat baju dan sebagainya. Tidak ada lagi begitu ya. Ini luar biasa Kak Aujur, luar biasa, mantap sekali. Ternyata Kak Aujur adalah seorang seniman dan jiwa gurunya sangat besar sekali. Masuk ke Kampung Dongeng banyak pengalamannya untuk mengajar di pondok seninya ya, luar biasa. Terima kasih. Next ke pojok sebelah kiri. Agak sedikit kecapean ya, karena sampai habis naik gunung kan? Atau? Enggak. Oh enggak, kira naik gunung. Panjat tebing. Oke baik, kenalkan Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Irawan. Ya, mungkin dari kakak-kakak yang lain saya agak sedikit berbeda karena saya bukan pendongeng. Walaupun bergabung di Kampung Dongeng adalah sebuah sebuah keistimewaan bagi saya, sebuah amanah yang luar biasa dan saya sangat bangga bisa bergabung di komunitas ini. Iya. Apa lagi? Oke. Latar belakang sampean. Latar belakang saya adalah seorang fotografer, lebih banyak berkecimpung di fotografi. Makanya di Kampung Dongeng ini saya mendapatkan satu sisi yang berbeda daripada kebiasaan atau hal-hal yang saya lakukan dengan memotret. Kebiasaan motret ya beda ya. Iya. Di Kampung Dongeng ini, di situ saya bisa mendapatkan momen-momen di mana anak-anak yang lagi ceria, kadang ada anak-anak yang lagi rewel, menangis. Kemudian karakter-karakter dari mereka bisa terbangun, bisa terbaca.
termasuk karakter-karakter dari pendongengnya juga, Iya. penontonnya juga. Iya. Banyak sekali situasi-situasi yang Bisa ditangkap oleh kamera gitu ya. bisa saya Abadikan ya. sehingga foto itu bisa bercerita. Ya mungkin itulah yang bisa saya sumbangkan di komunitas ini. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi Kak Ferry ini adalah seorang fotografer yang setiap harinya mencari-cari dan mengintip, mengintip ya. Dan di fotonya ada bunga, ketemu bunga ya bunga ya, Bunga, ketemu binatang ya binatang, semut ya semut, Semut ya lebah ya semut. lebah gitu kan. Ya. Inilah yang sangat luar biasa, dan dari sisi foto itu ternyata ada sumbangsi kepada Kampung Dongeng, yaitu ada sisi lain bagaimana mengabadikan ya yang tadi pendongengnya, penontonnya, yang didongengi dan sebagainya begitu ya. Dan itu bagi saya juga merupakan satu kebutuhan bagi pribadi saya ya. Kebutuhan Di ya. luar dari kegiatan. Iya. Karena memang saya membutuhkan apa yang harus saya foto. Kadang-kadang kan orang kebiasaan motret pemandangan aja. Iya. Itu mungkin akan bosan. Akan bosan dengan Saya kan selalu ekspor. Iya. Nah, kebetulan di Kampung Dongeng ini saya bisa mengeksplor hal itu, dan itu bagi saya anugerah itu. Anugerah dan Itu kepuasan tersendiri ya. tersendiri. Iya. Karena beda. Betul. Bagaimana kita motret pemandangan, Hmm. bagaimana kita motret model, motret serangga, atau segala macam. Nah, ini kita memotret manusia. Manusia ya. Memotret ekspresi, memotret Ekspresi. momen, dan itu bagi saya itu kebutuhan Iya. dan ajang latihan bagi saya. Oke, luar biasa sekali ya. Pasti tentunya, wah, kita lihat adalah nanti satu sisi nanti wawancara dengan Kak Ferry, karena banyak sekali prestasi di bidang foto sampai ke luar negeri ya Kak ya. Luar biasa sekali. Tapi nanti nonton di channel yang berikutnya ya. Oke, baik, lanjut yang berikutnya nih ke sosok yang sosok nampak, kadang nggak nampak. Nggak nampaknya karena kesibukan maksudnya ya. Oke, silakan Kakak dikenalkan dirinya. Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama saya Diano. Ya, bergabung mungkin di Kampung Dongeng itu hampir bersamaan dengan rekan-rekan yang lain, termasuk kakak-kakak pendongeng maupun pengurus. Dan alhamdulillah ternyata di Kampung Dongeng pun nggak lepas dari tanggung jawab. Kebetulan saya dipercaya selaku penasehat. Pada satu sisi ya saya sendiri itu bingung. Nah, kok minta jadi penasehat ini, apakah saya ini sudah orang yang betul-betul mampu untuk menasehati rekan-rekan dan diri saya sendiri. Kebetulan ya di Kampung Dongeng ini sangat luar biasa. Kenapa seperti itu? Ya saya jadi ingat zaman dulu, masa kecil saya. Makanya pada saat pertama kali diajak Kampung Dongeng, Kampung Dongeng. Nah, jadi kayak kita ini feedback ke zaman masa kecil lagi. Ya ternyata seperti apa sih sebetulnya Kampung Dongeng dan bagaimana kita selaku menjadi pendongeng. Nah, disitulah akhirnya kita merasa nyaman seperti yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak yang lain tadi, bahwa Kampung Dongeng itu ya betul-betul bagaimana kita itu merasakan kemerdekaan hati dan pikiran untuk bercerita. Oke. Kemudian latar belakang kakak, pekerjaannya itu apa? Pekerjaan kakak yang sesungguhnya selain mendongeng, apakah sampean itu PNS atau petani atau nelayan gitu? Ya silakan. Ya kalau pekerjaan, alhamdulillah PNS, cuma di lembaga negara yaitu anggota Polri. Polisi. Jadi korban lagi ya. Trauma kalau dengar polisi kan trauma gitu ya. Mohon maaf Pak Polisi. Mohon maaf sekali. Bapak, Iya, artinya begini. Biasanya anak-anak itu kan takut ketika sudah ada polisi. Anak nangis saja, kadang mamanya itu, tak laporin polisi. Diam langsung. Orang tua lagi minum kopi, ada polisi, bisa kesel. Kok bisa sampai seorang polisi masuk ke dongeng itu loh? Ya, Apa ini- anaknya nggak larian? nah
disitulah makanya kami sendiri terima kasih dengan adanya Kampung Dongeng ini. Saya diberi kesempatan untuk bergabung dengan rekan-rekan. Kebetulan di profesi kami sendiri saya itu selalu bagian mas, dalam arti selalu bicara pembimbing ketertiban dan keamanan masyarakat. Nah disitulah ibaratnya sejalan lah dengan keberadaannya dongeng ini, dalam arti kita menyatu dengan masyarakat, dengan semua yang ada di masyarakat itu, baik yang mulai yang anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua dan berbagai profesi di situ. Makanya dengan adanya Kampung Dongeng ini malah saya sangat terima kasih, karena dengan dongeng inilah saya menunjukkan kepada masyarakat juga para orang tua yang punya paradigma yang seperti tadi bahwa Polri adalah sahabat anak, Polri adalah sahabat masyarakat, dan Polri adalah mitra masyarakat. Oke, luar biasa. Mantap sekali, lega rasanya. Begitu dengan polisi, takut. Ternyata tidak, teman-teman. Ternyata polisi itu tidak ditakuti ya, karena polisi itu tidak menakutkan, tidak nakut-nakutin. Polisi kan melindungi, ya, menemani, mensahabati, ya, mensahabati, sahabat bagi anak-anak, sahabat bagi masyarakat, gitu ya. Ternyata itu dan di Kampung Dongeng sangat cocok sekali. Artinya di situ paradigma masyarakat yang keliru tadi sedikit demi sedikit dibenarkan, begitu ya kan. Sangat luar biasa sekali. Jadi inilah lika-liku di dalam pengurusan Kampung Dongeng dan anggotanya ya. Kita baru tahu ternyata latar belakang mereka itu berbeda-beda dan mereka adalah orang hebat semua. Luar biasa, orang hebat semua ya. Oke, saya kembali ke ketua nih, ke ketua ya. Ketua, ada sebelum di Kabupaten Pasir mungkin ya, secara organisasi bertingkatnya itu provinsi terus nasional. Jadi berada Kampung Dongeng ini terstruktur mulai dari pusat, Kampung Dongeng Nasional itu ketuanya awal terstruktur, kemudian di tingkat provinsi ada Kampung Dongeng Etam itu Bunda Fitri, dan kemudian di Kabupaten Pasir Kampung Dongeng Pasir. Nah ada 6 kabupaten kota di Kaltim ini yang punya Kampung Dongeng. Jadi seperti itu terstruktur, dan tentunya kita merupakan bagian dari semua itu, bagaimana menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, ceria, dan tentunya nanti adalah berakhlak mulia melalui dongeng-dongeng yang memberikan inspirasi, motivasi kepada anak-anak kita hidupkan. Karena itulah ternyata orang-orang yang berhasil dulunya, orang-orang tua kita sebagian, termasuk kita ini adalah awalnya itu sebenarnya startnya dari dongeng. Dan dongeng ya. Nah, luar biasa. Sekarang itu yang kita akan lakukan tadi, mudah-mudahan akan melahirkan nanti anak-anak yang hebat, maju dan sukses ke depan, dan akan menjadi pemimpin-pemimpin besar, bukan hanya di Kabupaten Pasir, di provinsi, di nasional, bahkan sampai ke luar negeri, luarnya lagi. Oke, luar biasa ya. Baik, jadi sangat luar biasa sekali. Dari Kampung Dongeng ini mengharapkan nanti anak-anak tumbuh ketika sukses nanti tidak hanya kesulitan, tetapi mereka menjadi anak-anak yang betul-betul sudah dewasa, siap kedewasanya, dengan mempunyai akhlak yang mulia ya. Akhlak yang mulia itu menyangkut seluruhnya ya. Yang penting adalah kebaikan atau sisi positifnya lebih banyak, itu yang mulia. Oke, luar biasa sekali. Yang berikutnya ke wakil, ke Kak Joko. Kak Joko, harapan Kak Joko ke depan di Kabupaten Pasir ini dengan Kampung Dongeng bagaimana ke pemerintah ataupun masyarakat ya? Jadi terima kasih. Jadi keberadaan Kampung Dongeng tentunya sangat signifikan dengan kondisi di saat ini maupun ke depannya. Di saat ini kita mencoba untuk pendekatan ke anak-anak didik maupun ke remaja, baik itu dari anak-anak sampai ke orang dewasa, bahwa dengan adanya dongeng itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, bisa kita menghindari dari segala hal-hal yang negatif, kenakalan remaja bisa dikurangi, kemudian pemanfaatan selama ini gadget yang berlebihan bagi anak-anak yang hanya sekedar untuk hiburan tetapi menjadi tuntunan yang baik. Kepada pemerintah kami juga sangat mengharapkan partisipasi yang sangat aktif, bimbingan dan juga dukungannya baik itu moral maupun material,
karena kampung dongeng ini tanpa sinergi dan juga bantuan dari segala pihak tentunya sangat lambat untuk bisa berkembang dan juga untuk maju. Tentunya kebersamaan dengan pemerintah dan masyarakat itu sangat berharap, dan mudah-mudahan kami juga sangat berharap sekali kampung dongeng diterima di semua masyarakat. Itu Luar biasa ya, semoga seluruh masyarakat mampu menerimanya, dan kalau masyarakat sudah menerima ya, antusias yang request untuk dongeng di sekolah ini cukup banyak sekali, artinya itu masyarakat sudah menyatu dengan kampung dongeng dan membutuhkan kampung dongeng. Tinggal ke pemerintah ya tadi bagaimana, semoga nanti ada respon yang positif, yang kuat, yang membuat energi kampung dongeng semakin meledak gitu loh. Pakai mercon aja. Ya, luar biasa sekali, semoga Kak Joko ya. Baik, berikutnya ke Kak Sugi sebagai penasehat ya. Tentunya harus menasehatin. Harusnya menasehati. Nah, Kak Sugi, saya minta nasihatnya untuk kepada pendongeng yang lain dan juga relawan ya. Katanya ada relawan juga ya? Ada. Relawan dongeng itu adalah siapapun yang mereka menyumbangsihkan secara aktif ikut dalam kampung dongeng, itu adalah relawan itu ya. Nah, untuk kerelawan dan juga untuk masyarakat tentunya. Monggo nasihatnya. Baik, terima kasih. Ya, harapan itu mungkin sama seperti pribadi maupun secara organisasi, karena kita menjalankan kegiatan kampung dongeng ini, kita mendapatkan semua arahan maupun petunjuk serta pola yang harus kita terapkan itu baik dari provinsi maupun dari tingkat nasional. Makanya kami mengharapkan kepada pendongeng juga pengurus, kita harus selalu intent dalam arti apa yang perlu kita konsultasikan terhadap provinsi maupun nasional, bagaimana dengan kondisi mungkin mohon maaf saat ini kita COVID, bagaimana pola yang harus kita lakukan agar dongeng ini tetap berjalan dan anak-anak ini tetap akan terlampiaskan rasa rindunya terhadap dongeng tersebut. Dan ketiga, kita harapkan juga semoga namanya kita ini relawan ya, kita harus betul-betul dengan penuh keikhlasan, nawaitu sesuai yang kita terima pertama, yaitu mendongeng ini, itulah kita mencoba mengakses cerita, mengangkat budaya dan kultur apapun di dalam kemasan dongeng ini, insya Allah bisa kita kemas dengan baik dan kita bisa membedakan baik dari gender untuk anak-anak, remaja maupun dewasa. Dalam hati kita apapun baik dari kampung dongeng nasional, provinsi juga mungkin ada pesanan-pesanan, petuah-petuah dari pemerintah maupun dari kami sendiri dari kepolisian, mungkin dari TNI atau lingkup yang dalam arti pembinaan terhadap masyarakat ini bisa melalui kampung dongeng menitipkan apa arahan, amanah atau ibaratnya pesan-pesan untuk masyarakat dengan seperti ini, kondisi seperti ini, karena harus melalui pola-pola tertentu. Insya Allah melalui kampung dongeng kami sangat siap dan kapanpun diperlukan. Luar biasa. Jadi nasihatnya sangat bijak sekali. Oke, Kablus untuk masuk. Ya, Kasuk kita tadi adalah seorang polisi dan juga seorang seniman ya. Seniman reog ya. Kalau nggak salah datang ke konten ini sudah ke berapa kali? 2 kali ya? Kedua Iya, kalinya, kedua alhamdulillah. atau ketiga? Kedua ya. Iya. Begini supaya cincin ini kelihatan. Siapa tahu ada yang mau lelang gitu kan. Ya kedua ya. Alhamdulillah. Iya, di konten tentunya teman-teman sudah menyaksikan konten Kak Sugi waktu itu mengangkat tentang reog. Yang nanti berikutnya ada konten-konten yang lain mengangkat sisi-sisi dari mereka-mereka yang ada di sini. Baik, luar biasa, nggak terasa ini sudah 12 jam. Sudah lama sekali. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Silahkan kritik ya, kritik dan saran di kolom komentar diisi agar kita mampu komunikasi sampai kapanpun, dan pastinya tentu kita akan selalu hadir di mimpi-mimpi Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Salam budaya. Terima kasih Kak Sugi, terima kasih Kak Uzur, terima kasih Kak Joko, terima kasih Mas Heri. Luar biasa. Tuh, ngopi.